Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Ayah, Mbak Santi kenapa? Sakit apa? Kok sampai dipanggilkan Pak Darmo sih? Tanyaku. Pak Darmo adalah paranormal di desaku. Santi kena santet, nak. Jawab ayahku sembari duduk dari berdirinya. Santet? Aku mengulangnya. Ayah mengangguk. Sudah lama, Dok, semenjak setelah menikah. Jawab ayahku. Aku pun mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dukun santet Toyo. Mbak Santi adalah temanku saat bermain, meskipun usiaku dengannya terpaut 2 tahun. Mbak Santi adalah kakak kelasku, waktu sekolah SD dan SMP. Mbak Santi adalah gadis yang riang, lucu, dan mudah bergaul dengan siapapun. Setiap ada kehadirannya, kita selalu dibuat tertawa karena jenakanya dia. Suatu hari aku melihat Dina sedang bermain-main di rumah Mbak Santi. Dina adalah anak seorang dukun, yang rumahnya memang sebelahan dengan Mbak Santi. Waktu itu Dina masih duduk di bangku SMP, sedangkan Mbak Santi sudah SMA. Dina yang sering bermain di rumah Mbak Santi pun sudah terbiasa keluar masuk kemanapun yang ia suka, termasuk kamar Mbak Santi. Ia kadang tertidur di kamar Mbak Santi, dan menganggap kamar Mbak Santi seperti kamarnya sendiri. Mbak Santi sama sekali tak keberatan. Malah terhibur karena adanya Dina. Dia merasa punya adik dan juga teman, karena memang Mbak Santi anak tunggal. Sampai waktunya tiba, Mbak Santi menikah dengan teman satu kerjanya. Suaminya tersebut orang jauh, yang memang merantau karena di kotaku adalah tempat industri. Mbak Santi ingin suaminya tinggal di rumahnya saja agar dekat dari pabrik tempat mereka bekerja. Dina yang masih suka bermain di rumah Mbak Santi pun tetap saja keluar masuk kamar dengan sesuka hati. Akhirnya Mbak Santi menegur Dina. Disinilah bencana itu datang. Din, Mbak kan sudah menikah. Kamu jangan keluar masuk kamar Mbak seperti itu ya. Ada Mas Andri juga itu, apa kamu gak segan? Tutur Mbak Santi. Dina hanya diam dan berlalu pergi. Mbak Santi pikir Dina sudah mengerti karena dia sudah dewasa. Namun salah. Dina mengadu kepada bapaknya. Mbak Santi pelit, aku mau main aja gak boleh, ucap Dina kepada bapaknya. Pak Toyo tak terima, anaknya diperlakukan seperti itu. Hingga ia mulai berpikir untuk menyantet Mbak Santi. Pak Toyo adalah dukun yang terkenal kejam. Siapapun yang bersinggungan dengan keluarganya akan dibuat sengsara lewat santetnya. Kamu marah kan dengan Santi? Nih, lemparlah ini di sumber airnya. Sumber air di sini bukan sumur melainkan pipa besar yang ditutup dengan cara mengebor untuk mendapatkan sumber mata air. Pernah suatu saat Pak Toyo sedang mengunjungi sawahnya yang sedang digarap oleh buruh tani, sebut saja Sodik. Tutup aliran air yang itu, biar mengalir ke sini Yodik. Perintah Pak Toyo kepada Sodik. Loh, nanti sawahnya Pak Santo nggak kena aliran airnya ini mas. Protes Sodik dengan sopan. Kamu kalau disuruh jangan membantah, kamu ini cuma buruh, tahu apa? Yang harus nurut sama juraganya dong. Teriak Pak Toyo, tak terima dirinya dibantah. Sodik pun hanya mengangguk karena takut. Pak Toyo pun meninggalkan ladang. Orang serakah, gumam Sodik. Pak Toyo yang mendengar itu pun tak terima. Sodik dibuat sakit berhari-hari. Sakitnya pun tidak wajar. Ketika malam menjelang saja, penyakit itu datang. Badannya gatal dan panas. Pak Santo yang baru tahu sawahnya mulai kering, karena tak dialiri sawah pun akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Pak Toyo. Kebetulan ketemu di sini mas,
ini sawahku, kenapa kamu tutup aliran airnya? Lihat ini sawahku kering, banyak padi yang mati. Protes Pak Santo. Siapa juga yang menyentuh sawahmu? Aku saja sibuk dengan sawahku sendiri. Ngapain juga ngurus sawahmu, Mas? Pilah Pak Toyo. Alah, siapa lagi? Kan air ini mengalirnya dari sawahnya Mas Pardi, terus ke sawahmu, baru ke sawahku. Kalau ditutup otomatis sawah kamu yang dapat banyak air. Sudah tahu mengalirnya sedikit, masih saja kamu korupsi. Ujar Pak Santo yang saat itu mulai emosi. Jadi kamu nuduh aku? Kurang ajar kamu itu. Teriak Pak Toyo sembari meninggalkan Pak Santo. Semenjak kejadian itu, sawah Pak Santo selalu kekeringan, meskipun dialiri air. Selalu gagal panen, bahkan sebelum jadi padi sudah mati. Kesehatan Pak Santo pun mulai menurun, karena terus-menerus kepikiran soal sawahnya. Bagaimana tidak, mata pencaharian utama di keluarganya mengalami penurunan drastis. Di sana aku tahu akan satu hal, makhluk yang terus-menerus mengganggu Pak Santo lewat sawahnya. Makhluk itu adalah hantu paling hits di kalangan persetanan, di mana saat disebutkan semua orang bergidik ngeri. Aku pun yang sudah terbiasa melihat mereka, jika bertemu demit satu ini rasanya ngeri. Ya, si hantu berbalut kain kafan putih. Namun yang mengganggu Pak Santo, ini kayaknya coklat lusuh, sudah tidak putih lagi. Matanya merah, hidungnya masih tersumbat kapas yang basah dan kotor. Wajahnya penuh lubang dan terdapat ulat. Mulutnya tidak tertutup, menganga, berbentuk huruf O, dengan liur yang menetes, sangat mengerikan. Bahkan inilah yang dikirimkan Pak Toyo untuk membuat sawah Pak Santo bermasalah dan kesehatan yang menurun. Aku tidak tahu pasti bagaimana cara si setan ini membuat sawah Pak Santo bermasalah. Karena saat aku tanya, setan itu hanya teriak-teriak dan memekakan telingaku saja. Hingga akhirnya Pak Santo meninggal dengan tragis. Beliau ditemukan di jalan sawah dengan mata melotot dan lidah yang tergigit dengan giginya sendiri. Tak hanya satu dua orang saja tetanggaku yang terkena santet Pak Toyo. Masih banyak lagi, namun mereka hanya sakit biasa atau sekedar diganggu makhluk halus, tidak separah yang dialami Pak Santo. Kakekku pun juga pernah waktu itu disantet Pak Toyo. Hanya masalah sepele. Kakek tidak mau menjual tanahnya kepada Pak Toyo, karena memang tanah tersebut akan dibagi-bagikan kepada 3 anaknya, termasuk ayahku. Meskipun kakek sudah memohon maaf, karena tahu sifat Pak Toyo, tetap saja kakek dikerjain Pak Toyo. Kakek cegukan tidak berhenti, sudah banyak minum air putih, dan pengobatan tradisional lainnya. Cegukan tersebut tidak berhenti. Hingga kakek memeriksakan cegukannya ke medis. Dicek pun tak ada masalah atau gangguan yang ditunjukkan dari hasil lab tersebut. Kakek sudah berobat kemanapun, medis maupun non-medis, ke tempat yang kakek tahu. Bahkan saran tetangga pun sudah kakek jalani. Namun cegukan itu tak kunjung sembuh, sudah 2 bulan lamanya. Kakek mending ke rumah Mbah Sim aja, tinggal di sana dulu sampai benar-benar sembuh cegukannya. Celetuku. Rumah Mbah Sim atau kakak dari kakekku memang jauh karena harus menyeberangi lautan. Itulah, santet Pak Toyo akan musnah jika orang yang disantetnya menyeberangi lautan. Akhirnya kakekku berangkat dengan paman sesuai dengan saranku. Tak memakan waktu lama, setelah kakek sampai di pelabuhan tempat Mbah Sim, cegukan tersebut hilang. Ringtone HP-ku berbunyi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ini aku. Oh, enggak, Kek. Gimana, Kek? Sudah sembuh? Iya, Dok. Alhamdulillah. Ini aku baru sampai. Cegukanku langsung hilang. Ya sudah, Kek. Alhamdulillah. Kakek di situ saja dulu. Jangan buru-buru pulang. Iya, Dok. Mungkin seminggu lagi aku pulang. Enggak, Kek.
Ya sudah, gitu saja. Sampaikan salamku kepada ayah dan ibumu ya. Assalamualaikum. Siap, Kek. Waalaikumsalam. Sebenarnya masih banyak lagi korban-korban lainnya, warga di luar desaku. Saat itu giliran Mbak Santi. Malam pun tiba. Dina diam-diam memasuki pekarangan rumah Mbak Santi. Pipa air tersebut berada di samping rumah Mbak Santi. Dina berusaha membuka pipa tersebut, lalu melempar bungkusan putih tersebut ke lubang pipa. Sesuai perintah bapaknya. Samar-samar aku melihat isi dari bungkusan putih itu beberapa helai rambut dan bunga-bunga setengah kering. Hari berlalu, Mbak Santi pun hamil. Keluarga sanak saudara Mbak Santi berdatangan untuk acara 3 bulanan. Andri, kemana istrimu? Suruh keluar, tamunya sudah banyak yang datang itu. Tanya Bu Mina, ibu Mbak Santi. Sebentar Bu, saya panggil, tadi katanya ambil jilbab. Jawab Mas Andri. Bu Mina mengangguk, pergi menemui beberapa warga yang datang. Ayo dong cepetan, udah banyak yang datang, supaya cepat dimulai pengajiannya. Ucap Mas Andri setengah berteriak kepada istrinya yang berada di kamar. Terdengar suara Mbak Santi tertawa. Kok malah ketawa sih, Dek? Ujar Mas Andri sembari membuka tirai kamarnya. Mas Andri tercekat kaget melihat istrinya duduk di atas lemari setinggi hampir 3 meter. Astagfirullah, ngapain sih naik-naik di situ kamu ini? Kata Mas Andri yang masih belum menyadari jika istrinya itu sudah dirasuki makhluk kiriman Pak Toyo. Mata Mbak Santi melotot, mengunyah rambutnya yang panjang. Serta di tangan kanannya, ia memegang bangkai tikus, lalu ia jilat. Mas Andri masih mematung, melihat istrinya seperti itu. Istrinya yang biasa terlihat cantik, lembut, dan ceria, sekarang hanyalah kengerian yang terlihat. Mas Andri berlalu keluar dan memuntahkan isi perutnya. Tak tahan melihat tikus yang istrinya jilat. Mana Santi? Acaranya sudah mau dimulai, Indri. Sapa Mas Ayub, sepupu Mbak Santi. Di kamar yuk, jawab Mas Andri lirih, sembari menunjuk ke arah kamarnya. Santi, ayo acaranya mau dimulai. Teriak Mas Ayub memanggil Mbak Santi. Sebentar yuk, jawab Mbak Santi yang lalu keluar dari kamarnya. Mas Andri tergopoh-gopoh, hendak ingin memberitahukan kepada Mas Ayub mengenai apa yang ia lihat. Loh, Dek, ucap Mas Andri kaget. Ada apa sih, Mas? Kok kelihatannya kaget gitu? Tanya Mbak Santi yang bingung. Sudah, ayo keluar, sudah ditunggu dari tadi, ajak Mas Ayub. Mbak Santi pun keluar dengan menggendeng suaminya. Mas Andri masih heran dan merasa ngeri dengan kejadian tadi. Tapi kenapa sekarang istrinya baik-baik saja? Seolah kejadian tadi sama sekali tak pernah terjadi. Mas Andri masih menatap Mbak Santi, seolah meyakinkan dirinya bahwa hal tadi benar-benar terjadi. Bukan hanya mimpi atau bayangan saja. Mbak Santi yang sudah duduk di antara keluarga lain, melihat Mas Andri dengan tatapan tajam dan senyum menyeringai. Mas Andri menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takut yang ada dalam pikirannya. Acara pun dimulai dan lancar. Mas, kenapa sih? Kok lihatnya gitu amat? Aku cantik kan? Janda Mbak Santi kepada suaminya. Iya, kamu cantik, Dek. Jawab Mas Andri. Setelah sholat subuh berjamaah dengan sang istri, Mas Andri memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang ia lihat. Apa? Masa sih, Mas? Tidak kok, Mas. Aku kemarin cuma ambil jilbab, terus Ayub manggil aku. Ya aku keluar, Mas. Jelas Mbak Santi. Mas Andri memilih untuk tidak melanjutkan dan terpaksa percaya. Karena memang tidak mungkin Mbak Santi bohong. Mungkin Mas aja yang kecapean ya, Dek, jadi ngayal yang enggak-enggak. Jawab Mas Andri. Ia tak mau membuat istrinya kepikiran hal lain selain bayi yang dikandungnya.
Selama Mbak Santi mengandung, tak hanya sekali dua kali ia kesurupan. Beberapa kali Mbak Santi kesurupan. Kadang Bu Mina ataupun Mas Andri yang mengetahuinya. Malam itu adalah puncaknya. Mas Andri yang sedang terlelap tidur mendengar suara gaduh. Duk, duk, duk. Mas Andri pun terbangun dari tidurnya. Mencari Mbak Santi tak ada di sampingnya. Mata Mas Andri menyapu seluruh isi ruangan. Sebelum Mas Andri melihat Mbak Santi berjalan dengan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, seolah akan menembusnya. "Santi!" teriak Mas Andri sembari berlari ke arah Mbak Santi. Dengan tangan mengganjal kening Mbak Santi agar keningnya tak terus-terusan terbentur ke tembok. "Istighfar, Dek," pinta Mas Andri. Perlahan Mbak Santi menoleh ke arah Mas Andri. Mata Mbak Santi melotot. Terlihat urat-urat di matanya yang merah. Darah berlumuran di mulut dan baju Mbak Santi. Mas Andri melihat di bawah kaki Mbak Santi terdapat bangkai-bangkai tikus yang menyisakan tulang serta kepalanya. Mas Andri tercengang, kaget. Seketika teriakan Mas Andri yang lehernya sudah tercekik. Mbak Santi mencengkram leher suaminya. Mas Andri tak bisa berkata apapun karena tenggorokannya sangat sakit. Mas Andri mencoba membaca doa dan ayat kursi. Bruk, Mbak Santi ambruk, pingsan. Kedua orang tua Mbak Santi pun mendatangi kamar mereka karena terdengar suara gaduh berisik. "Santi kenapa, Andri?" tanya Pak Eko, ayah Mbak Santi. "Kamu lagi, Andri?" saut Bu Mina. Mas Andri mengangguk sembari membopong Mbak Santi. "Nggak bisa seperti ini terus, Pak, Bu. Saya tadi dicekik Santi." Tiba-tiba Mbak Santi berteriak, sembari mencakar-cakar wajahnya, memukul-mukul perutnya. "Sebentar, aku akan minta tolong Darmo ya," ucap Pak Eko. "Bu, tolong panggil Ayub buat bantu saya megangin Santi. Saya tidak kuat menahannya sendiri," pinta Mas Andri kepada ibu mertuanya. "Iya, Andri," jawab Bu Mina. Mbak Santi yang kerasukan mulai meronta-ronta dan mendorong suaminya, lalu berlari keluar rumah dengan bertelanjang kaki. Mas Andri mengejar Mbak Santi dan berpapasan dengan Mas Ayub juga Bu Mina. "Santi lari ke sana, Bu. Yuk, ayo bantu aku ngejar." Mas Ayub mengangguk sembari menyusul Mas Andri yang sudah mendahuluinya. Mbak Santi lari ke rumah warga dan melukai banyak orang. "Tolong! Tolong!" teriak salah satu warga. Mas Andri dan Mas Ayu pun segera berlari menuju sumber suara berasal. "Dri, kamu mau kemana?" sapa Pak Eko dengan Pak Darmo di sebelahnya. "Mau ngejar Santi, Pak. Santi lari dan melukai beberapa warga," jawab Mas Andri. "Ya sudah, ayo kita ke sana," ujar Pak Darmo. Deretan rumah warga sudah tertutup karena takut akan hadirnya Mbak Santi yang kesurupan. "Itu Santi!" teriak Mas Ayub yang melihat Mbak Santi di sebelah rumah warga. Santi mencakar-cakar wajah Pak Mukmin. Pak Mukmin yang ketakutan sudah terkapar pingsan. "Woi, setan! Keluar kamu dari badan Santi!" perintah Pak Darmo. Mbak Santi menoleh dengan wajah yang sangat seram, mengerikan. Wajahnya penuh dengan darah, rambutnya awut-awutan, berantakan, dengan lidah memutar-mutar mengelilingi mulutnya. Ya, dia si kuntilanak, tapi bisu. Entah bisu atau memang tak mau bicara. Ia hanya tertawa melengking, lalu menangis. Tak hanya satu makhluk yang ada di dalam tubuh Mbak Santi. Selain kuntilanak, ada juga anak kecil, perempuan, dengan kepala miring, seperti hampir patah. Lalu sosok kakek yang sangat jahat, tanpa mata. Satu lagi, tak luput, yaitu setan yang dulu mengganggu Pak Santo, si pocong. Pak Darmo kewalahan karena memang yang dihadapinya itu makhluk-makhluk yang sangat jahat. Ilmu Pak Darmo sendiri tak jelas, entah ilmu putih atau hitam. Sepertinya dua-duanya ia pelajari, namun belum dikuasai benar-benar. Pak Darmo membuat pagar sementara di tubuh Mbak Santi, meskipun tidak akan bertahan lama.
Setidaknya Mbak Santi bisa lebih tenang. Dan untung saja kandungan Mbak Santi baik-baik saja. Aku akan ke rumah guruku. Aku akan meminta bantuan. Ucapnya. Mbak Santi yang sedang pingsan dibawa ke rumah sakit karena kondisi fisiknya yang sangat memprihatinkan. Bu, Pak, dan Mas Andri. Usia kandungan Mbak Santi sudah dekat dengan masa persalinan. Setelah saya periksa, lebih baik segera dilakukan operasi sesar. Ini demi kebaikan ibu dan bayinya. Tutur dokter. Baik dok, kalau memang itu yang seharusnya, lakukan saja. Kami ingin yang terbaik untuknya. Jawab Mas Andri. Setelah itu pun Mbak Santi melakukan lahiran secara sesar. Dan alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Selama dirawat di rumah sakit, kedua orang tua Mbak Santi meminta agar anaknya diberi obat tidur. Karena takut jika tiba-tiba kesurupannya kambuh di rumah sakit. Terlebih Pak Darmo belum pulang dari tempat gurunya. Beberapa hari telah berlalu, Mbak Santi pun diperbolehkan pulang. Mas Andri, Bu Minah, dan Pak Eko sangat bahagia dengan kehadiran keluarga baru, yaitu si bayi. Mbak Santi pun terlihat normal. Bukan terlihat, dia memang normal saat itu. Ia tak pernah mengingat kejadian apa yang telah menimpanya. Keluarganya pun tak mau memaksa agar Mbak Santi mengingat kejadian menyeramkan itu. Sore pun tiba, Mas Andri pulang dari pabrik pukul 17. Sampai di rumah pun sudah azan maghrib. Dek, Mas pulang. Ucap Mas Andri yang hendak masuk kamar. Ya Allah, Dek, apa-apaan sih kamu ini? Teriak Mas Andri sembari merebut anaknya dari gendongan istrinya. Mas Andri yang tahu bahwa yang di depannya bukanlah istrinya, melainkan makhluk-makhluk kiriman Pak Toyo. Sampai kejadian ini keluarga Mbak Santi belum tahu jika itu ulah Pak Toyo. Mas Andri mengambil anaknya dari istrinya, karena Mbak Santi akan mencekik bayinya. Kejadian itu selalu terulang jika maghrib menjelang. Beberapa ustadz dan orang pintar pun sudah berusaha menolong, tapi belum bisa mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di tubuh Mbak Santi. Pak Darmo pun tiba di rumah. Ia segera pergi ke rumah Mbak Santi. Dijaring. Kamu kira anakku ikan apa? Yang benar kalau ngomong, Mas. Teriak Pak Eko yang tak terima dengan saran Pak Darmo. Cuma itu saja sekarang yang bisa kita lakukan. Terangnya. Sudahlah Pak, apa salahnya dicoba? Tahu sendiri kan? Sudah berapa orang yang ngobatin Santi? Belum ada yang bisa. Jelas Ibu Mira meyakinkan suaminya. Kamu setuju kan, Andri? Ibu Bumina. Mas Andri yang tak tega melihat istrinya seperti itu hanya bisa pasrah. Sembari melihat anaknya yang masih bayi. Tak terasa air mata Mas Andri menetes. Sesuai saran Pak Darmo, setiap sore menjelang maghrib pun Mbak Santi harus dikurung dalam jaring. Agar sukma Mbak Santi tak bisa dibawa oleh mereka. Sudah azan, Dok, ayo berangkat taraweh. Ajak ayah membuyarkan penglihatanku. Penglihatan yang sangat menyedihkan. Aku tak tega menyaksikan temanku seperti itu. Aku dan ayah bersiap untuk bergegas ke masjid depan rumah. Sepulang dari masjid, aku meminta ayah agar menemaniku untuk melihat kondisi Mbak Santi. Iya, mari ayah antar. Jawab ayah. Setelah sampai di depan rumah Mbak Santi, aku merasa kaget. Ternyata di sana sudah banyak makhluk tak kasat mata. Banyak orang pintar yang memasang dan memagari rumah itu. Justru sama sekali tak meringankan Mbak Santi. Malah membebani hal-hal seperti ini. Aku yakin keluarga Mbak Santi pasti merasa hawa rumahnya tidak enak. Bagaimana tidak, energi mereka saling bentrok antara penglihatan dukun satu dengan yang lain. Ayo cepat masuk. Ajak ayah sembari menepuk bahuku. Aku mengangguk. Berjalan hati-hati di antara kerumunan warga tak kasat mata. Di dalam sayup-sayup aku mendengar suara orang mengaji. Assalamualaikum. Salam ayahku. Pintu rumah perlahan terbuka. Waalaikumsalam.
Wah, kedatangan tamu agung ini, ucap Pak Eko. Mari masuk. Aku masih berada di depan pintu, tak peduli dengan basa-basi ayah dan Pak Eko. Aku tercengang, kaget, melihat banyak sosok bungkus putih yang sangat-sangat menyeramkan. Muka mereka menghitam, dan baunya aku sama sekali tak tahan, seperti bangkai. Seolah mereka tahu aku akan datang. Mereka bersiap seperti tentara. Aku segera berdoa kepada Allah agar aku dikuatkan menghadapi mereka. Pak, mending Mbak Santi pergi dari kampung ini. Pergi sejauh-jauhnya, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Kalau bisa Mbak Santi melewati lautan. Karena santet Pak Toyo akan menghilang, tak akan mempan lagi. Mbak Santi diobati pun tidak akan pernah sembuh. Karena yang Pak Toyo tanam ada di sumber air samping rumah. Jelasku. Aku pun berlari pergi, tak kuat menahan bau yang sangat menyengat tersebut. Kepalaku terasa pusing, perutku mual, karena benturan energi-energi warga tak kasat mata. Aku tak bisa berlama-lama di sana. Ayo Nduk, kamu ke rumah Mbak Amin aja ya, bapak mau jemput ibumu, ujar ayahku. Mbak Amin adalah tetangga yang sudah aku anggap saudara. Tidak pak, Mai ke masjid aja. Mai mau menetralisir energi jahat yang Mai bawa dari rumah Mbak Santi, jawabku. Setelah sampai masjid, aku mengambil wudhu dan sholat, melepaskan semua yang ada di pundakku. Rasanya sangat nyaman dan aman ketika aku bersujud kepadanya. Keesokan harinya saat sahur, aku bertemu dengan ibuku, melepas rindu dan saling bertukar cerita. Ayahmu semalam sudah cerita, Nduk. Semoga aja Santi ada hasilnya, kata ibuku. Iya, Bu, amin. Jawabku sembari menata makanan dan piring yang ada di meja makan. Mbak, sapa Wahyu yang baru keluar dari kamar mandi. Waduh, pulang jam berapa anak berjaga ini? Godaku kepada Wahyu. Setelah latihan karate langsung pulang kok, jam 1. Aku lihat Mbak Mai udah tidur, jelasnya. Mana oleh-olehnya? Lanjutnya. Walah, menyapa tadi ada maunya ya, ucapku dengan tertawa kecil. Aku pun berjalan menuju kamar untuk memberikan sesuatu kepada adikku, lalu menyerahkannya. Wih, keren mbak. Mata Wahyu berbinar, melihat satu set alat lukis yang selama ini ia inginkan. Wahyu sangat pandai menggambar. Sore pun tiba. Aku menghabiskan waktu hanya dengan menonton TV kartun yang sejak aku SD hingga sekarang masih ada. Mbak, aku mau ngomong, mumpung ibu belanja, bisik Wahyu. Apa? Cerita aja. Jawabku dengan wajah tetap menatap TV. Akhir-akhir ini aku bisa lihat mbak, sering banget malahan, jelas Wahyu. Aku pun menoleh ke arah Wahyu, sembari mengecilkan volume TV. Aku melihat wajah Wahyu menegang, seolah tak nyaman dengan kejadian yang ia alami. Ada yang mengikutiku mbak, ucapnya lagi. Oh itu, kataku sembari menunjuk kursi tamu yang berada di belakangku. Dia hanya usil, gak jahat, tapi bahaya juga kalau dia suka kamu, imbuhku. Ya itu mbak, pertama aku bisa lihat ya dia yang aku lihat. Terus lama-lama aku bisa melihat setan lain, sekelebat hitam, si Kunti itu. Kadang sosok berbalut kain putih, dan itu buat aku terganggu, jelasnya. Lama-lama juga terbiasa kok, sudah, pokoknya kamu harus tetap beribadah. Jangan pernah ninggalin sholat, ngaji juga ya, pesanku kepadanya. Wahyu berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Pak Eko, monggo pak masuk, sambut Wahyu. Mbakmu ada kan? Tanya Pak Eko. Mbak, Pak Eko nyari mbak ini loh, duduk pak, ucap Wahyu. Kulihat setan yang mengikuti Pak Eko tak berani masuk ke rumahku. Mereka menunggu di luar rumah. Pak Eko pun duduk, tepat di kursi di mana si Kunti yang mengikuti adikku tadi duduk. Silahkan diminum dulu pak,
Ujarku menawarkan Pak Eko segelas air mineral yang memang sudah disiapkan di meja. Sudah, Nduk, aku kesini cuma mau memastikan, apa benar katamu kalau Pak Toyo yang menyantet Santi? Tanya Pak Eko. Dina, tanya saja kepada Dina, Pak. Dia yang akan menceritakan semuanya. Tapi Bapak bawa beberapa warga untuk menemui Dina. Jelasku. Pak Eko pun pulang. Aku sangat tahu dari wajahnya Pak Eko. Beliau sangat marah. Karena sungguh tak menyangka tetangganya lah yang menyantet. Padahal anak mereka berteman. Dina adalah gadis lugu dan polos. Meskipun ia sudah beranjak 17 tahun. Sifatnya seperti anak kecil. Ia selalu menurut ketika diperintah. Apapun yang menjadi keinginannya harus terpenuhi. Jika ia merasa tidak senang, selalu bercerita kepada bapaknya. Dina, sini. Panggilku yang saat itu kulihat Dina sedang bercengkrama dengan temannya di depan masjid. Dalam Mbak Mei datang dari Jakarta. Apa Dina mau dikasih oleh-oleh? Tanyanya polos. Aku mengangguk sembari memberi dia coklat. Buat kamu, Mbak boleh tanya nggak? Tapi Dina harus jawab jujur ya. Ucapku sembari memegang kepala Dina. Tanya apa aja boleh kalau Mbak Mei. Jawabnya. Ya udah, ayo ikut Mbak. Aku mengajak Dina ke dalam masjid, di mana Pak Eko dan beberapa warga sudah menunggu. Dina, kamu masih main di rumah Mbak Santi nggak? Enggak Mbak, udah lama Mbak Santi nggak ngepulihin aku. Sambil memakan coklat yang aku beri. Kenapa emangnya? Mbak Santi marah karena aku main ke kamarnya. Mbak Santi nggak marah, Din. Cuma nasihatin kamu aja. Biar kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oh, jadi Mbak Santi nggak marah sama aku? Enggak kok, kamu tahu Mbak Santi sakit. Tahu, Bapak yang buat sakit. Di sini Pak Eko dan beberapa warga mulai geram. Kok kamu tahu, Din? Ya tahulah, kan Dina yang disuruh Bapak mendem pasangannya, naruh media santet. Kamu taruh di mana? Meskipun aku sudah tahu, tapi di sini aku ingin semua keluar dari mulut Dina, agar warga percaya dan ada bukti. Di sumber air samping rumahnya. Jawab Dina sama sekali tak merasa bersalah. Kurang ajar emang Toyo. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.